Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi di Mapel Ekonomi Bisnis ya atau Ekobis ya. Di pembelajaran atau video-video sebelumnya ya, kalian telah belajar tentang banyak hal ya. Ini pertemuan kita yang keempat ya anak-anak semua, anak-anakku yang hebat semua. Di pertemuan kali ini saya akan review dulu sebentar tentang pertemuan-pertemuan kita atau video-video yang sebelumnya ya. Di sana kalian telah belajar tentang ekonomi ya. Apa itu ilmu ekonomi ya? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah, bicara tentang kebutuhan ya, tentunya kalian juga masih ingat dengan video sebelumnya yaitu tentang inti dari permasalahan ekonomi ya, bahwa kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas gitu ya. Sementara resource atau sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia itu jumlahnya terbatas. Nah, hal itulah yang menuntun pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kelangkaan. Nah, apa itu kelangkaan? Apa itu pengertiannya? Apa penyebabnya? Dan juga jenis-jenisnya. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Seperti apa itu? Yuk kita ikuti video berikut ini. Dari sudut pandang ekonomi, kelangkaan itu tidak terbatas pada hilangnya suatu barang dari pasar gitu ya. Kebanyakan barang yang dibutuhkan untuk hidup kita ya, termasuk sumber daya untuk menghasilkannya, itu jumlahnya terbatas. Artinya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang ada di bumi ini ya. Atau relatif kurang dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Apakah konsekuensi dari kenyataan tersebut? Tentunya kita harus mengorbankan ya sesuatu untuk mendapatkan barang tersebut ya. Contoh seperti handphone yang kalian miliki, jam tangan ataupun komputer ataupun buku dan segala macamnya tidak kita dapatkan secara gratis. Keterbatasan-keterbatasan tersebut ya menimbulkan kelangkaan atas suatu barang atau jasa. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi singkat cerita, kelangkaan itu terjadi ya jika kebutuhan manusia akan barang dan jasa lebih besar dari barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Jadi jangan berpikir apa yang dimaksud dengan kelangkaan itu artinya barang tersebut nggak ada di pasar. Saya misalkan nyari barang A, oh di pasar nggak ada. Ini bukan berarti juga namanya kelangkaan ya. Jadi yang dimaksud dengan kelangkaan itu bukan barang tersebut tidak ada di pasaran gitu ya. Jadi kelangkaan itu adalah barang dan jasa yang ada di pasar itu tidak seimbang atau tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia yang banyak itu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya pengertian dari kelangkaan itu sebetulnya ada dua. Satu, alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dua, untuk mendapat alat pemuas kebutuhan diperlukan pengorbanan. Jadi itu yang perlu dicatat tentang pengertian kelangkaan bisa diartikan dalam dua hal tadi. Nah, peran ilmu ekonomi ini sebetulnya di mana dalam permasalahan kelangkaan ini gitu ya. Untuk itulah ilmu ekonomi ini menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah-masalah kelangkaan. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi ilmu ekonomi itu kita pelajari untuk bagaimana ya kita memanage kebutuhan atau memanage antara kebutuhan dan keinginan kita. Jadi peran ekonomi di sini adalah membantu kita ya tentang bagaimana kita menyeimbangkan ya antara kebutuhan kita yang tidak terbatas, yang sangat banyak,
dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi, nah, sebab-sebab kelangkaan ini sebetulnya bisa kita bagi dalam beberapa poin ya, yaitu pertama perbedaan letak geografis, yang kedua cepatnya pertumbuhan penduduk, yang ketiga kemampuan produksi ya, yang keempat adalah perkembangan teknologi, yang kelima terjadinya bencana alam gitu ya. Nah, dari kelima penyebab tersebut, saya contohkan misalkan letak geografis. Bagaimana sih ini kok bisa jadi penyebab kelangkaan nih? Saya contohkan misalkan di daerah di sini di Bondowoso, jika kalian di daerah-daerah pegunungan, pada musim puncak-puncak musim kemarau seperti ini, tentunya di daerah-daerah pegunungan yang tandus ya akan kesulitan air gitu ya. Berbeda halnya sehingga air di daerah sana itu sangat terbatas gitu, langka artinya ya. Masyarakat di sana tidak dengan mudah bisa mengakses air ya. Mereka membutuhkan pengorbanan yang lebih untuk mendapatkan misalkan satu ember air, misalkan harus berjalan berkilo-kilometer gitu ya, berkilometer untuk ambil air di sumber di sungai ya misalkan, atau mereka harus beli gitu ya, harus beli dari air pump misalkan, atau mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah untuk atau dari donatur yang untuk mendapatkan hanya dengan satu ember air. Nah itulah yang dimaksud dengan letak geografis ya. Kenapa menyebabkan satu hal menjadi langka. Padahal ya di daerah lain, misalkan di daerah kita seperti di Bondowoso, di daerah yang dataran rendah gitu ya, kita lebih mudah untuk mendapatkan air gitu ya. Kita hanya bisa langsung ambil dari sumur gitu ya. Beda halnya dengan daerah saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah pegunungan, terutama yang di daerah-daerah utara gitu ya, yang di dekat-dekat dengan pegunungan-pegunungan di sekitaran Kecamatan Cermi misalkan ya. Jadi di sana lebih sulit air untuk didapatkan. Nah, itu contoh kenapa letak geografis dari suatu daerah mempengaruhi terhadap menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, kelangkaan itu sebetulnya kalau dibagi ada jenisnya ada 3 ya. Ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, dan kelangkaan sumber daya modal. Nah, kalau kelangkaan sumber daya alam tadi sudah saya contohkan, misalkan kelangkaan yang terkait dengan apa yang disediakan oleh alam, misalkan air ya, ataupun minyak gitu ya, minyak fosil ya. Minyak fosil itu artinya seperti bensin, pertalite, solar gitu ya. Kelangkaan-kelangkaan ini terjadi karena misalkan pertama memang karena letak geografisnya ya, atau karena eksploitasi ya, karena eksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam itu terlalu berlebihan ya, sehingga sumber daya alam itu habis gitu ya. Yang kedua adalah kelangkaan sumber daya manusia ya. Ini terjadi juga di negara kita gitu ya, negara kita Indonesia, meskipun secara jumlah penduduk ya, jumlah penduduk kita sangat banyak sekali gitu ya dibandingkan misalkan negara Malaysia atau negara Thailand gitu ya, di tetangga-tetangga kita ya se-ASEAN sini. Namun kita mengalami kelangkaan sumber daya manusia. Kenapa gitu ya? Karena sumber daya kita ya, termasuk kalian generasi-generasi penerus gitu ya, harus belajar, harus banyak baca buku gitu ya, sehingga indeks IPM kita, indeks pembangunan manusia kita tinggi gitu ya, sehingga sumber daya manusia yang ada ya nggak butuh banyak ya, nggak butuh banyak sebetulnya. Namun seperti Indonesia punya banyak dan berkualitas itu akan sangat bagus ya. Tapi jika sumber daya manusianya banyak gitu ya, tapi nggak berkualitas gitu, maka itu akan tetap jadi beban bagi perekonomian suatu negara gitu ya. Karena percuma banyak SDM-nya tapi nggak ada yang berkualitas. Nah itu yang dimaksud dengan kelangkaan sumber daya manusia ya. Bisa saja kelangkaan itu tersebut terjadi karena memang kekurangan manusianya gitu ya. Misalkan contoh di Jepang ya, di negara-negara maju ya, angkatan kerjanya atau usia-usia kerja di sana jadi sumber daya manusianya itu kekurangan. Kenapa? Karena di negara-negara maju itu mereka cenderung lebih
cenderung tidak ingin untuk memiliki anak gitu ya. Mereka cenderung enggan untuk memiliki anak karena yang dipikirkan hanya kerja dan kerja gitu ya. Nah, anak itu dianggap sebagai beban bagi mereka. Beda halnya dengan di negara kita gitu ya. Banyak sekali tiap keluarga bisa punya minimal ada 2 gitu ya, sampai bahkan ada yang 9, ada yang 8 anak ini. Beda dengan negara-negara maju ya, mereka kekurangan atau terjadi kelangkaan SDM bukan karena kualitas SDM-nya yang turun ya, tapi memang gaya hidup mereka atau keengganan mereka untuk menikah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia yang terjadi, kita melimpah ruah SDM-nya, tapi kelangkaannya apa? Kelangkaannya kita mencari SDM yang berkualitas, itu yang sulit. Nah, yang terakhir adalah kelangkaan sumber daya modal. Nah, kelangkaan sumber daya modal ini jangan hanya diartikan bahwa yang dimaksud modal itu adalah yang berupa uang ya. Contoh, apa yang dimaksud modal ini, kelangkaan yang dimaksud dengan kelangkaan sumber daya modal adalah sumber daya modal itu adalah sesuatu ya yang digunakan untuk meningkatkan proses produksi. Misalkan contoh petani ya, petani di sekitaran lingkungan kalian. Untuk meningkatkan produksi mereka butuh pupuk gitu misalnya, butuh mesin-mesin pertanian gitu ya. Juga butuh misalkan sarana transportasi dan segala macamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelangkaan sumber daya modal ya. Kadang di tingkat petani gitu ya, untuk beli pupuk aja kadang masih susah gitu nyari pupuk gitu ya. Kalaupun ada, harganya sangat mahal gitu ya, membutuhkan pengorbanan lebih untuk mendapatkan pupuk. Nah, hal-hal inilah yang dimaksud dengan kelangkaan di sumber daya modal gitu ya. Nah, sesudah kalian mempelajari tentang pengertian kelangkaan, penyebabnya, dan juga jenis-jenis kelangkaan yang ada gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah satu, kalian lihat di sini, tugas kalian sambil baca di sini, tugas kalian apa? Satu adalah mencari ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang salah satu penyebab kelangkaan adalah karena letak geografis gitu ya. Nah, sekarang kalian harus mencari 4 penyebab kelangkaan yang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Di sini sudah saya tulis. Jadi ada 4 penyebab kelangkaan yang lain ya. Di sini sudah saya tulis ada 4 penyebab kelangkaan gitu ya. Nah, tugas kalian adalah pertama, kenapa keempat hal tersebut kalian cari ya, kalian pikirkan, coba kalian ya bisa diskusikan dengan teman, atau bisa kalian cari baca-baca dari buku ya, atau dari lain hal. Pokoknya cari tahu kenapa 4 hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gitu ya. Tugas yang kedua adalah tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis kelangkaan. Ada sumber kelangkaan karena sumber daya alam, jenis kelangkaan sumber daya alam, sumber daya manusia gitu ya, dan sumber daya modal gitu ya. Nah, tugas kalian yang kedua adalah dari 3 jenis kelangkaan ini, coba kalian cari di lingkungan sekitar kalian atau yang kalian ketahui ya, kira-kira contohnya apa gitu ya, yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Tadi sudah saya contohkan satu ya, kelangkaan, misalkan kelangkaan sumber daya modal gitu ya. Oh, di lingkup petani gitu ya. Tadi saya contohkan nih, kalian ngasih contoh harus lain dari apa yang saya contohkan. Oke, sekian. Selamat belajar dan jangan lupa kumpulkan tugas itu di Google Classroom kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, nggak ada satu hal yang sulit jika kalian mau pelajari. Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari.